latar belakang masalah. Keberhasilan perimbangan keuangan pada pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui sentralisasi fiskal dalam implementasi otonomi daerah. Prioritas pembiayaan pembangunan dan peluang peningkatan jumlah dana pembangunan dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Keleluasaan seperti ini diharapkan mampu membuka peluang dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi harus segera dilakukan karena jumlah kesempatan kerja tiap tahun selalu mengalami penurunan. Saat ini, penduduk miskin di Sulawesi Tenggara terus mengalami penurunan. Kondisi perekonomian di Sulawesi Tenggara banyak dilakukan dari sektor pertanian. Nilai produk domestik regional bruto sebanyak 33% disumbang oleh sektor pertanian. Data BPS Sultra tercatat bahwa PDRB per kapita Sultra tahun 2009 sebesar 12,11 juta rupiah. Angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan dengan keadaan nasional yang berada pada angka 24,26 juta rupiah. Permasalahan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah, tetapi dalam menjalankan hal tersebut, pemerintah daerah dihadapi permasalahan lain seperti pendapatan asli daerah atau PAD masih rendah serta pengeluaran daerah belum efektif. Jumlah penduduk miskin cukup banyak, belum berkembangnya sistem dan jaringan lembaga UMKM, dan lemahnya kreativitas tenaga kerja yang berdampak pada kurangnya lapangan kerja. Dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja perekonomian daerah dan kinerja makroekonomi pertanian. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran merupakan masalah pertanian. Karena kemiskinan dan pengangguran adalah lebih pada masalah pedesaan. Hal itu disebabkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran sebagian besar berada di pedesaan dan perekonomian Sulawesi Tenggara sebagian besar ditopang dari sektor pertanian, di mana sebagian besar orang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dibuat beberapa skenario dengan mengasumsikan kenaikan variabel kebijakan fiskal sebesar 20%. Ada beberapa skenario, yaitu skenario pertama, skenario kedua, dan skenario ketiga, skenario keempat, skenario kelima, skenario yang keenam. Baik, skenario yang pertama dapat dilihat pada tabel 2, yaitu ringkasan hasil simulasi skenario kebijakan. Skenario pertama akan meningkatkan PAD, yaitu pendapatan asli daerah, sebesar 1,68%, sehingga total penerimaan daerah meningkat 7,85%. Peningkatan bagi hasil pajak ternyata tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja, yang berarti tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor industri sedikit mengalami penurunan, yaitu masing-masing 0,03% dan 0,35%. Sedangkan pada sektor pertambangan, sektor pariwisata, dan sektor jasa terjadi peningkatan tenaga kerja berturut-turut 0,21%, 0,01%, dan 0,43%, sehingga terjadi penurunan pengangguran sebesar 0,25%.
Penurunan pengangguran yang relatif kecil menunjukkan situasi di pasar tenaga kerja sektoral yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Efek positif dari peningkatan bagi hasil pajak sebesar 20% terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat 1,43% disertai peningkatan pendapatan per kapita 0,27%, di mana penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 11,63%. Pada skenario yang kedua, yaitu peningkatan bagi hasil bukan pajak 20% dapat meningkatkan PAD sebesar 1,09%, sehingga total penerimaan daerah meningkat 5,17%. Peningkatan bagi hasil bukan pajak ini memberikan efek yang berarti pada sektor jasa di mana terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 3,12%. Sementara sektor lainnya relatif tidak mengalami perubahan yang berarti peningkatan yang tinggi ini mengingat penduduk yang bekerja pada sektor jasa relatif kecil dibandingkan pada sektor lainnya. Secara keseluruhan, terjadi penurunan pengangguran walau relatif kecil, yaitu sebesar 0,16%. Namun, penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 16,91%, di mana pendapatan per kapita meningkat 0,18%. Pada skenario yang ketiga, peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 20%, maka akan dapat meningkatkan total penerimaan daerah di 83%. Peningkatan PAD ini tampaknya memberikan multiplier efek yang besar dalam peningkatan kegiatan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan total penerimaan daerah yang besar. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,6% dan pendapatan per kapita sebesar 2,61%, sehingga dapat menurunkan pengangguran dan kemiskinan masing-masing 2,62% dan 55,6%. Pada skenario keempat, peningkatan dana alokasi umum sebesar 20% akan meningkatkan total penerimaan daerah sejumlah 67,23% dan berimbas pada peningkatan PAD 14,2%. Peningkatan DAU ini dapat memacu perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat 12,78%. Kondisi ini membuat pendapatan per kapita meningkat 2,28% yang disertai penurunan pengangguran 2,11% dan angka kemiskinan sebesar 50,55%. Penurunan angka kemiskinan tersebut sebagai indikasi bahwa pemerintah seyogyanya memberikan perhatian yang besar agar DAU yang dikuncurkan dari pusat dapat meningkat secara signifikan agar dapat memberikan andil yang besar dalam pengurangan kemiskinan. Pada skenario kelima, peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20% tampaknya kurang memberikan peran yang berarti dalam perekonomian. Peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan PAD hanya 0,39% dan total penerimaan daerah 0,19%. Tenaga kerja sektoral relatif tidak mengalami perubahan berarti sehingga angka pengangguran menurun relatif kecil yaitu 0,05%, di mana penduduk miskin menurun 2,98%. Pertumbuhan ekonomi meningkat 0,39% yang diiringi pendapatan per kapita yang meningkat 0,07%. Peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 15% yang kurang memberikan efek yang berarti pada peningkatan PAD dan penurunan pengangguran serta kemiskinan mengindikasikan bahwa selama ini alokasi dana pada sektor pertanian tidaklah memadai dibandingkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Sultra yang sangat besar di mana mencapai 35% dari total PDRB. Pada skenario ke-6, peningkatan bagi hasil pajak sebesar 20%
bagi hasil bukan pajak sebesar 20%, pendapatan asli daerah sebesar 20%, dana alokasi umum sebesar 20%, dan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20% akan memberikan efek yang sangat baik bagi perekonomian daerah. Hal itu tampak pada peningkatan total penerimaan daerah yang mencapai 109% dan pertumbuhan ekonomi 21%, serta pendapatan per kapita 3,79%. Tenaga kerja sektor jasa dan sektor pertambangan mengalami peningkatan masing-masing 6,01% dan 2,90%. Pengangguran mengalami penurunan sebesar 3,51%, diiringi pengurangan penduduk miskin yang signifikan 62,87%. Solusi dalam penerapan kebijakan fiskal yaitu kebijakan berorientasi output pada satu sisi dan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada sisi lain merupakan langkah yang perlu diambil agar pendapatan per kapita dapat meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita ini akan berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita menjadi lebih besar yang berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, maka pemerintah seyogyanya harus memberikan perhatian yang besar agar dana alokasi umum yang dikucurkan dari pusat dapat meningkat secara signifikan dan dapat memberikan andil besar dalam pengurangan kemiskinan. Pada peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian, yaitu sebesar 20%, kurang memberikan efek yang berarti untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian sultra yang besar, di mana dapat mencapai 35% dari total PDRB. Oleh karena itu, alokasi pada sektor pertanian perlu mendapat penekanan agar nilai tambah yang tercipta dari sektor tersebut dapat diciptakan di daerah sultra. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, serta pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, maka skenario kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah daerah agar berupaya sedemikian rupa dalam arti meningkatkan sektor pertanian harus diutamakan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dari pusat secara signifikan.